Kesalahan atau fake BTS yang meresahkan ini, Pak, sebetulnya para oknum yang menyalahgunakan fake BTS ini apakah memang terindikasi dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau jangan-jangan ini terjadi cross border, Pak, seperti dengan yang terjadi seperti kasus-kasus lain seperti judol? Nah, ini menarik Mbak. Jadi kami ikut di diskusi panel di MWC Ministerial Meeting. Ternyata kasus ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Bahkan di kawasan Asia Pasifik, ya, dan bahkan di Uni Eropa, Mbak. Ini menarik dan kita bersama-sama dengan teman-teman regulator negara lain fasilitasi oleh GSMA, ya, bagaimana kita mengatasi masalah ini secara best practice di negara-negara lain. Mungkin akan kita bisa pelajari di dekat yang mungkin best practice adalah Singapura dan Uni Eropa, Mbak. Oke, dari kacamata Anda, Pak Angga, apakah Anda melihat hal ini cukup memberikan ancaman yang lebih besar lagi mengingat kasus atau fenomena ini melibatkan oknum-oknum yang terjadi di cross border? Ya sebenarnya kalau dibilang cross border ya sama aja kayak mungkin judi online ataupun jenis-jenis lainnya yang ilegal di Indonesia. Tapi menurut saya sih balik lagi ya, bagaimana kita memang memberi pemahaman lebih kepada para pengguna juga sih di sini dalam hal ini pengguna layanan ya dalam hal ini, baik itu layanan segala layanan digital. Karena memang menurut saya ujung-ujungnya saya rasa hal ini tidak bisa 100% diserahkan kepada regulator semata. Bagaimanapun awareness daripada masyarakat dan para pengguna digital ini memang harus ditingkatkan. Jadi menurut saya ini bukan hanya tugasnya Komdigi, bukan hanya tugas OJK atau tugasnya para penegak hukum, tapi ini mungkin juga para pemilik aplikasi itu juga harus mensosialisasikan. Ini contoh aja ya, kayak seperti simpelnya kita pernah ke sebuah ATM ditulis nomor kontak personnya bisa disalahkan gitu ya Mbak Ya, ya. Nanti tiba ATM-nya nggak bisa, si yang tersangkutan telepon nomor yang salah. Itu sebenarnya sama aja kayak praktek-praktek yang ada sekarang. Itu manual ya sistemnya, ini lewat SMS gitu, lewat digital. Jadi sebenarnya awareness masyarakat nih jujur nomor satu sih di antara semua regulasi ada. Karena ini sangat bisa terjadi di mana aja, dan tadi disampaikan Pak Denny bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara Eropa dan Asia Pasifik lainnya juga hal-hal ini bisa terjadi ya Mbak ya. oke. Kalau masukan dari Abdi sendiri seperti apa terkait dengan permasalahan cross border, terutama terkait dengan fenomena fake BTS ini? Karena mengingat bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat tadi terkait dengan literasi digital, kemudian juga bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara jasa internet di Indonesia. Ya, yang pasti kalau kita kalau dari sisi para penyelenggara internet, yang pasti kita terus kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini untuk kita juga menghimbau para pelaku jasa internet di Indonesia ya untuk meningkatkan standar minimum jaringan mereka untuk dan yang lainnya. Jadi kita berharap mereka juga punya standar keamanan cyber yang tepat lah ya untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Yang kedua, kita mungkin ke depan tetap mengedepankan bagaimana tadi kalau disampaikan ada tindakan tegas, tapi tindakan tegas ini juga kita juga pengen tahu seperti apa sebenarnya dari pemerintah, apakah ada hukuman yang berat ataukah seperti apa. Ini yang memang kita tunggu, ada sanksi-sanksi yang berat sehingga ketika memang suatu hari ada pelaku-pelaku kejahatan seperti ini dapat tertangkap, yang bersangkutan dapat dihukum seberat-beratnya, karena ini merugikan masyarakat secara luas, bukan hanya secara finansial tapi juga kepercayaan publik terhadap pengguna informasi digital di Indonesia. Yang pasti yang terakhir ya tadi, kita berharap semua para pelaku digital ini terus mengedukasi masyarakat, bukan hanya dari sisi penyelenggara, bukan hanya sisi pemerintah, itu pun juga baik itu dari sisi juga para pemilik aplikasi tersebut ya Mbak ke depannya seperti itu. Oke, saya akan kembali ke Pak Denny. Pak Denny, di awal Anda katakan bahwa sejauh ini pemerintah memiliki pemantauan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Nah, seberapa besar sih efektivitas ini dan bagaimana nanti sanksi yang akan diberikan? Apakah cukup tegas seperti dengan yang dikatakan Pak Arief tadi? Baik, teman-teman kami tetap berusaha semaksimal mungkin walaupun tadi tantangannya juga sangat challenging ya karena berpindah-pindah. Tapi dengan kolaborasi dengan teman-teman operator maupun tadi saya setuju bagaimana kita mengedukasi masyarakat.
ya, dan masyarakat ini sebenarnya juga beberapa yang seperti katakanlah hindari terhubung ke jaringan yang tidak dikenal, kemudian verifikasi pakai SMS, aplikasi autentifikasi, dan install pembaru keamanan. Mungkin ini kita bisa kerjasama dengan teman-teman operator seluler dan asosiasi untuk bagaimana kita bikin aplikasi yang lebih aman. Nah, mengenai katakanlah tadi regulasinya sebenarnya cukup lengkap, Mbak, dan juga ada 3 undang-undang yang kita bisa gunakan. Satu, Undang-Undang Telekomunikasi ya, dengan yang sudah diperbarui Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang ITE. Satu lagi adalah, jadi kita bisa lakukan tindakan yang cukup tegas, tapi memang challenging-nya adalah bagaimana kita mengidentifikasi pelaku ini yang bisa jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa jadi cross border. Oke, bagaimana regulasi ini juga memastikan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut dan sehingga menimbulkan efek jera, tidak akan muncul lagi hal-hal seperti ini, Pak Denny? Ya, ini yang kita akan coba mudah-mudahan dengan kolaborasi kami juga ada Ditjen pengendalian ya atau pengawasan infrastruktur digital, kemudian juga teman-teman OJK, kemudian BI dan tentu kerjasama dengan asosiasi ya telekomunikasi. Nah, kita lakukan namanya kalau di best practice negara itu whole government approach. Ini juga sama dengan ketika judi online. Ketika kita lakukan bersama-sama, ini akan lebih mudah, Mbak. Nah, ini mudah-mudahan kita juga akan minta juga teman-teman di instansi lain untuk bagaimana kita mungkin juga ada undang-undang yang bisa ditegakkan di misalnya di BI atau di OJK yang bersama-sama kita bisa terapkan kepada katakanlah pelaku kejahatan tersebut. Paling tidak di Komdigi ada 3 undang-undang, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Telekomunikasi, dan Undang-Undang PDP, Mbak. Oke, saya akan ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana dukungan dari para asosiasi penyelenggara jasa internet yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak, untuk mendukung pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya untuk memberantas kasus penipuan fake BTS ini? Ya, kita bisa lakuin campaign sih, Mbak. Saat ini kita juga banyak melakukan campaign juga dengan Komdigi. Sebelumnya kita juga campaign masalah internet ilegal, ISP ilegal yang juga merugikan masyarakat. Kita juga bisa membantu pemerintah dalam ini untuk mengkampanyekan hal-hal semacam ini. Kita juga banyak anggota kita di seluruh wilayah Indonesia ini juga dapat membantu juga untuk mengkampanyekan atau mengedukasi masyarakat atau para konsumer mereka untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dan harapan Anda, tadi kan sudah disampaikan Pak Denny ada 3 regulasi yang sudah existing saat ini. Apakah ada rekomendasi kebijakan lagi dari APJI? Sejauh ini kita berpaku pada 3 undang-undang yang sudah ada. Kita tinggal lihat implementasi aja. Kita juga berharap ada yang benar-benar bisa ketangkap ya pelakunya, sehingga kita benar-benar bisa memberikan efek jera kepada yang bersangkutan sehingga tidak ada terulang lagi kasus-kasus serupa ke depannya. Itu yang kita tunggu sih sebenarnya, Mbak, ke depan.